warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiah. Begitu pula mari kita bersalawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita ingin beramal, baik itu amalan ibadah yang kita lakukan sehari-hari atau ibadah yang mungkin kita bisa amalkan hanya sekali dalam umur hidup kita. Ya, kita sebelum sholat maka kita harus mengetahui ilmunya, bagaimana agar kita melaksanakan ibadah salat dengan baik. Ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, dan yang lainnya. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Maka kita harus mengetahui ilmunya sebelum kita beramal. Oleh karena itu Imam Bukhari berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bahwasanya ilmu itu sebelum kita berkata dan sebelum kita berbuat. Tentu keutamaan bagi orang yang memiliki ilmu itu tentu tidak akan sama keutamaannya atau kemuliaannya dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu darajat. Beberapa derajat, bukan hanya darajah, satu tingkat, akan tetapi darajat, beberapa tingkat, beberapa keutamaan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan bagi orang yang mendapatkan ilmu. Tentu ilmu juga butuh kita usahakan, tidak datang begitu saja. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu itu sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Karena kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita diwajibkan menuntut ilmu setiap muslim, setiap kita, karena tentu sebelum kita melaksanakan ibadah salat, kita harus mengetahui ilmunya. Sebelum kita membayar zakat kita atau sebelum kita berbisnis, maka kita harus mengetahui ilmu berbisnis agar
kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang bisa mendatangkan dosa, menghilangkan keberkahan yang ada di dalam harta-harta kita. Juga ketika kita ingin haji, maka sebelum kita waktunya berangkat haji, kita harus belajar dulu bagaimana tata cara haji yang benar. Maka begitu pula sebelum kita meninggal, kita harus juga mengetahui bagaimana tata cara pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Harta warisan. Ini mungkin yang banyak kita abaikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalam hal bagian yang terpenting dalam agama kita adalah pembagian harta warisan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta warisan tentu ya mungkin tidak setiap kita harus mengetahui ilmunya, tapi paling tidak kita mengamalkan. Ketika mungkin satu daerah kalau tidak ada di situ yang mengetahui ilmu tentang pembagian warisan, maka harus ada yang diutus di tempat itu untuk belajar. Karena ulama menjelaskan hukum belajar tentang ilmu pembagian harta warisan itu hukumnya menjadi hukum fardu kifayah. Untuk belajar sebagian saja. Yang penting ketika ada yang meninggal, ada yang menjelaskan bahwa begini dan begini yang benar cara pembagian harta warisan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tentang pensyariatan ilmu warisan disebutkan dalam Al-Quran. Di zaman atau sebelum datangnya Islam, itu yang mendapatkan harta warisan hanya laki-laki. Perempuan tidak dapat. Itu sebelum Islam. Dan juga sebaliknya, orang yang besar, yang kuat, yang mendapatkan, dan anak kecil, orang yang lemah tidak dapat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat membatalkan peraturan tersebut yang telah dijalankan mungkin bertahun-tahun di zaman sebelum datangnya Islam. Kemudian Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain ila akhiril ayat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berwasiat bahwa anak itu juga mendapatkan harta, laki-laki juga perempuan, semuanya dapat. Karena sebelum Islam hanya yang dapat anak laki-laki, anak perempuan tidak dapat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama menyebutkan sebab nuzulnya ayat ini, bahwa ayat ini turun ketika Sa'ad meninggal radhiyallahu taala anhu. Datang istrinya yang memiliki 2 anak putri, anak perempuan 2, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Sa'ad telah meninggal dunia dalam peperangan bersamamu ya Rasulullah, dan hartanya telah diambil semuanya oleh pamannya, paman dari bapaknya. Anaknya, istrinya tidak dapat karena perempuan. Kemudian Rasulullah menjelaskan ketika turun ayat ini, kemudian dipanggil pamannya, mengatakan, berilah anaknya Sa'ad dengan 2/3 dan berilah istrinya Sa'ad 1/8 dan sisanya ambil untukmu. Inilah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab turunnya ayat ini karena ada seorang perempuan yang memiliki 2 putri yang tidak mendapatkan sama sekali harta karena diambil oleh saudara bapaknya. Kemudian dalam hadis juga dijelaskan tentang keutamaan menjalankan atau belajar dan menjalankan ilmu tentang warisan. Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ta'allamu al-Qur'an wa 'allimuhu. Belajarlah Al-Qur'an dan ajarkanlah ke manusia.
wa ta'allamu al-fara'id wa 'allimuha, dan juga belajar ilmu yang menjelaskan tentang warisan dan ajarkanlah ke orang lain. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah bentuknya perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita belajar ilmu. Pertama Al-Qur'an, kedua tentang pembagian harta, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Dan dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ta'allamu al-faraidah wa 'allimuha. Belajarlah ilmu tentang warisan dan ajarkannya. Fa innaha nisful ilmi, karena sesungguhnya ilmu faraid, ilmu tentang warisan adalah setengah ilmu. Coba bayangkan, ini Rasulullah menjelaskan bahwa ilmu tentang warisan adalah setengah ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu faraid itu yang akan dilupa. Ada ilmu yang paling mudah dilupa. Wa huwa awwalu syai'in yunza min ummati, dan ilmu tersebut adalah ilmu yang akan pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari umatnya. Kalau kita masih merasa umat Nabi Muhammad, maka mari kita berusaha untuk bagaimana mengetahui ilmu tersebut, atau paling tidak kita mengamalkan ketika ada keluarga kita, bapak kita, istri kita, suami kita meninggal, maka harta itu kita harus bagi dengan sesuai tuntunan syariat, agar kita tidak mundur lagi, tidak kembali kepada zaman jahiliyah. Hanya orang-orang yang kuat yang mendapatkan harta, sedangkan orang-orang yang lemah karena dianggap ini lemah tidak mendapatkan haknya. Dan Islam mengatur hak sesuai ketentuan tentu, karena tentu ada bervariasi. Ada yang setengah, ada seperempat, ada seperlapan, ada 2/3, ada 1/3, ada 1/6. Itulah pembagian harta warisan. Tentu laki-laki akan mendapatkan 2 dari bagian seorang perempuan. Artinya kalau satu laki-laki akan mendapatkan nilainya sama dengan 2 perempuan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.